Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya, sekali lagi Amin. sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Saudara. Sekali lagi shalom. Bersukacita hari ini kita ada di rumah Tuhan, amin. Bapak Saudara, dalam Mazmur 63 dikatakan bahwa ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair.
Bapak saudara, seberapa banyak dari kita hari ini yang jiwanya rindu sama Tuhan Yesus, boleh angkat tanganmu, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biar hari ini kita boleh beribadah, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, seluruh jiwa kita, amin. Mau kasih Tuhan Yesus ini setiap kami Tuhan, di setiap jiwa kami Tuhan Yesus. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus di setiap kami. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Di setiap jiwa yang haus akan Engkau Tuhan Yesus, biar ini menjadi pernyataan iman kami hari ini Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan, ya Allah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Dan jiwa kami melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sama-sama katakan, sebab kasih setiamu lebih dari, kebaikanmu melimpah atas setiap kami Tuhan. Dan ini jiwa kami
kepadamu Tuhan. Mari orang-orang yang rindu akan Tuhan katakan, sebab kasih setiamu lebih dari. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwa kami hanya kepadamu. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku ya Yesus. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu bersama-sama. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Ini setiap jiwa kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Katakan, jiwa kami melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan Yesus, sembah Dia. Hiara bara-bara ya syakara bara-bara-bara ya syakara. Hiara bara-bara ya syakara. Setiap jiwa kami yang rindu akan Kau Tuhan, yang haus akan Kau Tuhan, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan. Hiara bara-bara ya syakara bara-bara. Mari bangkitkan rohmu hari ini, sembah Tuhan Yesus. Setiap jiwa mari sembah Tuhan Yesus. Hiara bara-bara. Hiara bara-bara. Syakara bara-bara. Hiara bara-bara ya syakara bara-bara. Kebaikan-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan Yesus. Dengan iman kami hari ini kami terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hiara bara ya syakara bara-bara. Mari terus sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Hiara bara-bara. Kasih kata-kata cintamu sama Tuhan hari ini. Sebab tidak ada Allah lain Tuhan, sama seperti Engkau mengasihi kami Tuhan.
Ya raba 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 ya shakanda raba 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 ya shakanda raba raba shakanda raba taka raba 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 ya tiada seperti yang telah menjamah segenap hati, tak seorang pun di dalam tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Kau yang telah menjamah kami, menjamah segenap hatimu. Tak seorang pun di dalam Mari sambil angkat kedua tanganmu nyatakan. Tiada seperti yang telah menjamah sungguh tak seorang pun di dalam ini seperti Kau. Tiada seperti Kau Tuhan, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus bersama-sama. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sungguh tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Sorakan haleluya, haleluya. Dan ini setiap kami Tuhan, kami declare hari ini bahwa tiada Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan sekali lagi, katakan amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala, come on. Woo. Kami bersuka cita hari ini Tuhan Yesus, karena Engkau telah lahir buat setiap kami Tuhan. Woo. Beri setiap pujian kami, mari bersama-sama nyatakan. Kami datang
percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit bagi setiap kita. Sorakan amin. Katakan amin. Sebab itu hari ini kita mau bersuka cita, amin. Mari bersama-sama nyatakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Hallelujah. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Hallelujah. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Hallelujah. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari umat Tuhan bersama-sama nyatakan. Gloria. Haleluya. Masih kuat memuji Raja di atas segala raja, Juru Selamat dunia. Yang masih kuat sorakan haleluya. Sama-sama katakan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Katakan dia lahir untuk kami. Yeah. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kita. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Katakan, dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah yang menebus juru selamat dunia. Yang percaya sorakan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia itu Tuhan kami. Dia Raja di atas segala raja. Dengan yakin nyatakan, dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah yang menebus juru selamat. Lebih semangat lagi nyatakan, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami.
Tuhan buat juru selamat yang Kau beri untuk setiap kami. Bapa, saat ini kami mau membawa bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Kami perkatakan Indonesia bangkit dan menjadi pemenang. Bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat. Terobosan dan revival terjadi. Roh Kudus yang dahsyat dicurahkan. Lawatan demi lawatan terjadi atas Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintahannya, diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan dan memimpin bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Yesus melindungi serta memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga besarnya senantiasa. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak dan memiliki karakter Kristus. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7, generasi yang dipenuhi Roh Kudus dan berjalan di dalam kuasa Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Kami percaya CK7 akan dipakai untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari jemaat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kami GBI PRJ Grup CK7 mengucapkan banyak terima kasih pada jemaat dari GBI PRJ yang sudah mengulurkan tangannya menjadi saluran berkat buat saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Dan saya yakin dan percaya bahwa jemaat GBI PRJ adalah jemaat yang loving God, loving people. Puji Tuhan. Dan dengan sukacita kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di GBI PRJ. Bisa angkat tangannya, bisa lambaikan tangannya, apakah ada? Oh, ada di tengah, puji Tuhan. Mari kita bersambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Ada juga di sebelah kanan saya. Selamat datang, selamat bergabung dan beribadah di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bisa scan QR Code yang ada di layar untuk mengisi biodata jemaat baru. Dan setelah ibadah selesai dapat ke counter di depan untuk menerima souvenir dari gereja. Dan kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara dengan cara kita bisa scan QR Code yang ada di bangku depan Bapak Ibu Saudara. Dan boleh saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan deklarasi doa persembahan.
Bapak, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, untuk setiap berkat-Mu kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami terima kami percaya kami terima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Week English Service, dan 2 PM yang professional and couples. Sehubungan dengan libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, maka diinformasikan beberapa kegiatan yang akan diliburkan, yaitu Doa Fajar, Bible Study, dan kantor OTP CK7 mulai hari Kamis 22 Desember 2022 dan aktif kembali Senin 9 Januari 2023. Menara Doa mulai Kamis 22 Desember 2022 dan aktif kembali Senin 2 Januari 2023. Kul mulai Senin 19 Desember 2022 dan aktif kembali Senin 16 Januari 2023. Rumah Doa untuk bulan Desember 2022 diliburkan dan aktif kembali Sabtu 14 Januari 2023. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru tersebut, pelayanan jemaat CK7 tetap aktif seperti biasa. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Allah yang terus menyertai setiap langkah kami. Dan kami mau menyanyikan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami, Bapa kami yang sangat baik. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, kami menyembah-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita yang hebat. Haleluya. Bapakku datang, Bapakku datang, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau menghidupku saat ku lemah, Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Yes Lord, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Syakaralaba, haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami angkat tangan, kami nyanyi haleluya, haleluya. Sebab Engkau hebat ya Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Engkau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, takkan ku cemas saat ku lemah, tak usah ku takut. Amin. Dan takkan kami bimbang, kami tidak akan cemas ya Tuhan. Hidup saat ku lemah, Kau kuatku, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
kami nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami akan menyanyikan kehebatanmu. Kami menyanyikan kedahsyatanmu ya Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu hari ini. Kami mengakui kehebatan-Mu Tuhan. Kami mengakui keajaiban-Mu yang Kau perbuat dalam hidup kami. Setiap perbuatan-Mu mari sama-sama nyatakan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Dan kami nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sungguh Engkau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib. Sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Paling meriah buat Raja di atas segala raja, yang lahir untuk kita semua, yang begitu mengasihi. Haleluya. Ya na 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 ma ya sya na 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 na. Oh la 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 oh la 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 ma ya sya na 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 ma ya na 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 na. Oh la 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 ma ya sya na na na. Sya la 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 ma ya na 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 na. Sya la la ma ya na 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 ma ya na 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 ma ya na 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 ma ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami ada hari ini sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberi kesempatan ada di penghujung tahun ini. Kami boleh beribadah, boleh menaikkan pujian penyembahan dan tiba waktunya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, taruh bahasa yang sederhana. Agar kami semua yang hadir dapat memahami, dapat mengerti lebih lagi kuasa Tuhan bekerja. Menjamah setiap kami, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan mampukan kami semua Tuhan bukan hanya menjadi pendengar saja tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Berbicara untuk setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Saya izin buka masker, tadi sudah diberitahu. Saya Victor Abraham. Mungkin tidak ada salahnya saya memulai dengan mengucapkan selamat Natal ya buat kita semua. Amin.
Kan Natal bukan hanya diucapkan pada tanggal 25, setiap hari Kristus ada di hati kita, ada damai sejahtera, ada sukacita. Saya bersyukur pada Tuhan kembali diberi kesempatan melayani di gereja yang luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala dan keluarga, sahabat hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dahsyat. Dan kita akan sama-sama memulai dengan satu ayat firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31. Saya ajak saudara untuk membacanya dengan suara keras. Karena kita yakin dan percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dengan suara keras mulai, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau saya baca sekali lagi. Jemaat GBI PRJ yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, katakan amin. Jemaat GBI PRJ seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jemaat GBI PRJ berlari dan tidak menjadi lesu, katakan amin. Jemaat GBI PRJ berjalan dan tidak menjadi lelah, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saudara, tidak bisa dipungkiri kadang-kadang kita merasa capek, ya betul ya. Sampai akhir tahun ada beberapa yang kita doakan mungkin belum tercapai. Kadang-kadang kita jadi lelah gitu. Tapi saya mau katakan buat saudara, ketika saudara capek, ketika saudara merasa lelah, pikirkan bahwa Tuhan tidak pernah capek mengasihi kita. Ada amin, kok aminnya pelan banget. Lihat kanan kiri dan berikan senyum meskipun pakai masker ya. Karena wajah yang bersuka cita bisa tetap terpancar meskipun tertutup masker, saudara. Saudara, Tuhan tidak pernah capek untuk mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah lelah untuk terus menyertai, melindungi, memberkati kita. Makanya saudaraku, penantian yang kadang-kadang kita sedang doakan tapi belum kunjung tercapai ya. Penantian menjadi tidak sia-sia apabila kita menjalaninya dengan kesabaran. Bilang begini, sabar ya. Bilang sabar, sabar. Karena ada beberapa hal yang kita doakan kan langsung terjawab. Tapi ada juga beberapa yang Tuhan masih bilang tunggu. Mungkin besok, mungkin tahun depan. Tapi kalau kita sabar, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Katakan sama-sama dengan saya, terbaik. Sesuatu yang terbaik, bukan apa yang saudara lihat, bukan apa yang saudara dengar, bukan apa yang timbul dalam hati saudara, tetapi sesuatu yang jauh lebih baik, yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita, yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, ada sebuah tempat di Kairo, Mesir, tempatnya di Old Cairo, nama tempat ini adalah Abu Serga Church. Kalau saudara baca Matius pasal 2, dikatakan setelah kelahiran Tuhan Yesus, kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf untuk mengajak atau membawa Maria bersama bayi Yesus agar mengungsi, menyingkir ke Mesir. Dalam pasal yang sama, kita baca bahwa karena Herodes ingin membunuh. Tapi di ayat-ayat berikutnya dalam pasal yang sama, dikatakan bahwa malaikat Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Yusuf, Herodes telah mati, maka kembalilah. Jadi dari Bethlehem lahir, mengungsi ke Mesir dan kembali, namun kembalinya tidak ke daerah Bethlehem, tidak ke daerah Yerusalem, tapi ke daerah Galilea, tempat yang namanya Nazaret. Makanya dikatakan Yesus orang Nazaret ya, saudara. Kelihatannya dalam satu pasal kayaknya wah luar biasa ya. Begitu Herodes mau membunuh, mengungsi dulu. Gak lama Herodes mati, balik lagi. Saudara, sepertinya satu pasal dan sepertinya gampang kita baca. Tapi mari kita renungkan sama-sama. Peristiwa dari mengungsi sampai kembali lagi, itu bukan peristiwa yang cepat, saudara. Kira-kira 3,5 tahun. Melewati padang gurun, melewati 25 tempat. Dan salah satu tempat yang populer namanya Abu Serga Church. Karena diyakini keluarga kudus, Yusuf, Maria dan bayi Yesus tinggal di sana kurang lebih 3 bulan 10 hari. Saudara, perjalanan yang ditempuh bukan perjalanan yang mudah. Melewati padang gurun, siang hari panas, malam hari dingin. Melewati perjalanan yang panjang. Tercatat ya, dari Bethlehem ke Kairo ya, melewati padang gurun, kembali lagi ke daerah Galilea, Nazaret.
itu kira-kira saudara, 2000 kilometer saudara. Jadi kalau Jakarta ke Surabaya 700 sekian, mungkin dari Jakarta ke Surabaya, balik lagi ke Jakarta, ya saudara, terus kembali lagi ke Surabaya. Cukup panjang. Dan salah satu tempat yang dikunjungi adalah Abu Sadga Church. Jadi suka orang-orang yang diajak ke Holy Land itu datang ke sana. Kalau saya renungkan saudara, dia Allah yang maha tinggi, mengosongkan dirinya kata firman Tuhan. Tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan kata firman Tuhan. Namun turun, mengambil rupa hamba, taat sampai mati di kayu salib. Saya percaya alasannya satu, karena sangat mengasihi saudara dan saya. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus, betul saudara? Perjalanan panjang, lahir saja dikatakan tidak ada tempat. Kalau kita kan, maaf ya nggak salah juga, tapi rata-rata teman-teman kita maupun kita kan kalau anak mau lahir kan pasti disediakan tempat yang baik ya, harinya hari apa ya yang baik, tanggal berapa yang bagus, jam berapa. Tapi kelahiran Tuhan Yesus dikatakan tidak ada tempat, bahkan diletakkan hanya di palungan yang sangat sederhana. Udah begitu dikejar mau dibunuh, harus mengungsi, melewati perjalanan yang panjang, padang gurun, kemudian sekian jauhnya, bolak-balik itu 2000 kilometer. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang sulit. Tapi semua dilakukannya karena begitu besar kasih-Nya untuk kita semua. Amin. Mari kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, karena begitu besar kasih. Jelas banget. Karena begitu besar kasih. Jadi ini dalam banget saudara. Makanya saya sampaikan di awal tadi, kalau kita kadang-kadang merasa lelah dan capek, renungkan bahwa Tuhan tidak pernah lelah dan capek mengasihi kita. Kalau kita kadang-kadang merasa bosan, renungkan bahwa Tuhan tidak pernah bosan. Meskipun kadang-kadang kita tidak setia. Betul ya saudara ya? Dia sangat setia, dia sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang-orang spesialnya Tuhan, tepuk tangan yang dahsyat. Kita begitu istimewa di hadapan Tuhan. Kelahirannya membawa damai sejahtera dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala aspek di kehidupan kita. The God who cares. Tuhan yang peduli akan hidup saudara dan saya. The God who cares. Allah peduli, Allah mengerti. Allah peduli, Allah mengerti. Ya kan, Allah mengerti, Allah peduli sama. Jadi ketika kita kadang-kadang kecewa, bayangkan seperti kita sedang ada dalam perjalanan di Jakarta ini kan gak selalu lancar. Kadang-kadang macet. Saya suka berdoa juga Tuhan, jujur kita semua nih, kalau lagi lancar tuh kan senang gitu. Tapi begitu perjalanannya macet, ada rasa, aduh gimana ya. Jujur ya. Saya juga kita semua belajar. Tapi mari kita berdoa Tuhan, kasih kepadaku karunia menikmati. Katakan sama-sama dengan saya, karunia menikmati. Karunia menikmati supaya ketika lancar kita dapat menikmati perjalanan itu. Namun ketika perjalanan sedang macet. Karena Tuhan memberikan kepada saudara dan saya karunia menikmati. Maka meskipun jalanan kadang-kadang macet, kita pun dapat menikmatinya. Itu ibarat seperti dalam perjalanan hidup ini. Kadang-kadang apa yang kita doakan semuanya lancar, kita menikmatinya. Namun kadang-kadang perjalanan yang kita lalui dalam doa ini ada yang belum lancar, kita pun dapat menikmatinya. Saudara, Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengerti. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu, kata firman Tuhan. Saudara, pertanyaannya, seberapa serius kita menghargai kepedulian Tuhan? Ada orang yang baik sama kita, contoh ya, ada orang yang baik sama kita. Dia baik banget. Dia bantu kita dengan begitu luar biasa. Tiba-tiba dia telepon kita. Pak, Bu, besok saya ada acara. Bisa datang gak? Saya mau tanya kepada saudara, jujur. Datang gak saudara? Datang, ya kan? Kenapa gak enak? Suami istri pasti bilang, gak enak Pak. Mah gak enak, ini orang loh. Dia udah bantu kita. Datang. Mari kita renungkan. Yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih besar daripada orang yang sudah baik sama kita. Setuju saudara?
maka jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, amin. Tuhan, kalau tahun ini aku mungkin ada ya 1-2 kali mungkin gak ke gereja. Komit sama Tuhan, mulai hari ini, masuk tahun depan, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, kalau Pak Presiden telepon kita lewat ajudan atau lewat staff dan berkata, besok bisa gak datang? Saya yakin kita batalkan semua acara dan kita langsung siap. Biar kata sakit nih langsung sehat badan kita. Betul gak saudara? Yuk mari kita belajar untuk Tuhan lebih dari itu. Berikan tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Karena kita sama-sama ditanya dalam sebuah pertanyaan renungan singkat. Seberapa serius kita menghargai kepedulian Tuhan? Dia sangat mengasihi kita. Saudara, kalau ada pasangan yang jatuh cinta itu kan saling mencari. Betul ya? Saling mencari. Kan gak ada yang namanya jatuh cinta terus sudahlah kalau ketemu 1 menit aja ya, jangan lama-lama, nggak mungkin. Ketemu lama aja nggak terasa kan. Nah, bayangkan Tuhan terhadap kita ini lebih daripada jatuh cinta, saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Pertanyaannya kita, bagaimana kepada Tuhan? Nah, mari kita responi. Saudara, kalau ada angka 1 sampai dengan 10, kira-kira ya, ini nggak usah kita ucapkan, dalam hati saja, kira-kira. Kita tahu nih Tuhan kalau peduli sama kita, kalau angka 1 sampai 10 pasti lebih dari 10. Wah, pokoknya sangat peduli. Nah, bagaimana? Mari renungkan di penghujung tahun 2022. Respon kita akan kepedulian Tuhan ini kalau angka 1 sampai 10 kira-kira kita ini ada di angka berapa? Nggak usah jawab tapi dalam hati saja jawabnya. Kita renungkan sepanjang tahun ini. Kalau untuk Tuhan kira-kira saya ini udah melakukan di angka berapa? Kalau ada yang dalam hati terus kemudian merenungkan, iya ya, saya kayaknya ada di angka 4 ini. Belum terlambat. Ada waktu untuk kita berubah, kita tingkatkan, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Betul saudara? Saudara, kalimat berikut nih bagus. Kalau saudara mau foto boleh, karena begini, media sosial seringkali kan kita pakai untuk posting makanan ini itu nggak salah, silakan. Tapi pakai juga media sosial untuk memposting kalimat yang baik ketika saudara di gereja, tulis atau tag GBI PRJ supaya orang lain yang lihat media sosial saudara diberkati. Mungkin, bukan mungkin, pasti. Mungkin 5 orang, mungkin 3 orang, mungkin 10 orang. Tapi saudara pakai media sosial itu untuk menjadi berkat. Dan orang lain boleh datang lagi bersama-sama beribadah dengan saudara. Amin. Saudara berterima kasih, yuk baca sama-sama yuk. Berterima kasih untuk sesuatu yang diterima itu biasa. Betul ya? Berterima kasih untuk sesuatu yang belum diterima. Itu baru luar biasa. Saudara, kita manusia biasa ada kecewanya. Kita gak usah munafik. Semua kita lah berdoa awal tahun, akhir tahun. Mungkin yang kita doakan 10, 3 udah atau 5 udah terjadi, yang lain belum. Terus kemudian jujur, ada yang kecewa, aduh Tuhan aku udah doa kenapa ya, kok belum ya. Kalimat ini menjadi berkat buat kita. Dan kalimat ini pasti menjadi berkat buat keluarga kita, saudara kita dan orang lain. Bahwa berterima kasih untuk sesuatu yang sudah diterima itu biasa, betul gak saudara? Namun tetap berterima kasih untuk sesuatu yang belum diterima, itu baru luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Berterima kasih bukan hanya pada sesuatu yang sudah diterima, namun berterima kasih juga untuk sesuatu yang belum diterima. Itu saudara. Tuhan, ada beberapa hal yang aku doakan belum aku terima. Tapi aku tetap bersyukur. Aku berterima kasih Tuhan. Karena aku tahu Tuhan sangat mengetahui rancangan apa yang ada padamu mengenai aku. Itu firman Tuhan. Yaitu rancangan apa saudara? Rancangan damai sejahtera. Tujuannya apa? Hari depan yang penuh harapan buat setiap kita. Jadi apa berterima kasih terus.
Ketika mau jengkel dan kecewa, ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu. Jadi Tuhan, kita minta sama Tuhan ajar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita lemah. Kita tidak sempurna, kadang-kadang suka komplain, tapi Tuhan terus mengajarkan kita. Dan kita mau untuk diajar. Itu yang penting kan saudara ya. Murid, kalau dikatakan kita adalah murid Kristus, gampangnya kalau murid di sekolah, diajar sama guru dan muridnya mau diajar, dia akan bertumbuh, naik kelas. Betul ya? Nah kita murid Kristus, kalau mau belajar dan mau diajar oleh firman Tuhan, maka kita akan going to the next level. Tahun depan lebih baik, tahun depan lebih baik dalam nama Yesus. Prediksi banyak, gelap dan lain sebagainya. Dan mungkin tidak salah, mungkin benar. Tapi saya yakin orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, Tuhan terus membelanya, Tuhan terus menyertainya. Tiap langkah saudara dan saya diatur oleh Tuhan. Apabila kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Ada penyertaan, ada tangan Tuhan yang menopang kita. Sehingga kita akan terus boleh berjalan dalam kasih Tuhan. Kita akan masuk ke beberapa pesan sederhana. Kita baca 2 Korintus pasal 8 ayat 2 dengan suara keras. Selagi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Berterima kasih untuk sesuatu yang diterima itu biasa, berterima kasih untuk sesuatu yang belum diterima itu luar biasa. Jemaat Makedonia. Selagi dalam kondisi yang susah, saudara. Selagi dalam kondisi yang berat. Tapi mereka kaya akan kemurahan. Mereka melakukan seperti untuk Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Iblis datang untuk mengintimidasi, pencuri datang untuk membinasakan, kata firman Tuhan. Tapi Tuhan, aku datang untuk memberi hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Itu pegang firman Tuhan. Pencuri si jahat datang untuk membinasakan, melemahkan pikiran kita. Membuat kita kecewa, membuat kita putus asa. Apalagi kalau keadaan lagi tidak baik-baik. Tapi Tuhan berjanji, dia datang untuk memberi hidup. Kita memang sudah hidup. Hidup artinya memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan tidak bicara soal uang saja saudara. Kelimpahan damai sejahtera. Kelimpahan kebahagiaan. Pastikan karena Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Kita bahagia saudara. Amin. Bahagia. Bahagia, damai sejahtera, sukacita datang dari Tuhan. Makanya di dalam. Bukan dari luar. Happiness. Kesenangan dari luar. Handphone baru senang sesaat. Mobil baru, motor baru, senang tapi sesaat. Tapi sukacita, joy dari dalam. Itu tidak terpengaruh oleh keadaan apapun yang ada di luar. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Betul saudara? Musim boleh berganti-ganti. Ada musim-musim, ada masa-masa di mana saudara susah. Ada masa-masa di mana saudara senang. Dalam susah, dalam senang. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Sesuatu yang kecil saja terjadi, tidak akan pernah mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Katakan amin. Yang kecil aja nih loh saudara. Sehelai di rambut ini kan artinya apa? Kiasan ya. Artinya hal yang sederhana seperti itu saja. Kita imani tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Apalagi hidup kita saudara, sangat berharga. Apalagi keluarga kita, pekerjaan kita. Dia sudah atur semuanya. Dia atur yang terbaik. Makanya saudaraku yang terkasih, the God who cares, Tuhan yang peduli. Pesan yang pertama saudara, jangan biarkan masalah mengganggu cara hidup saudara dan saya. Engkau dan saya tercipta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Saudara dan saya dipilih Tuhan untuk punya iman yang luar biasa. Pencuri datang untuk membinasakan. Ada masalah, persoalan, tantangan. Tapi jangan biarkan itu mengganggu cara hidup saudara. Tetap penuh damai sukacita. Biar ada masalah, ada persoalan dalam keluarga. Belajar untuk tersenyum, saudara.
Jadi bukan hanya di gereja tersenyum, pas pulang suami dan istri pun di rumah kita belajar untuk tersenyum. Tapi lagi ada susah ini, ya kesusahan sehari cukup untuk sehari. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Firman Tuhan. Masih ada susah, Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kalau Tuhan memenuhi keperluan saudara sepanjang tahun ini bukan menurut apa yang saudara dan saya pikirkan. Tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Makanya firman Tuhan katakan bukan apa yang dilihat mata, bukan apa yang didengar telinga, bukan apa yang timbul dalam hati. Tapi Tuhan menyediakan lebih dari itu buat kita semua. Amin. Nah saudaraku yang terkasih, Tuhan kadang izinkan kita melewati masalah agar kita, saudara dan saya, apa saudara? Dengan keras, tekun dan tahan uji. Manusia kadang-kadang bisa berubah. People may be changed. Bisa berubah. Kadang-kadang masalah ada supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang ada tantangan supaya kita tahan uji, saudara. Kadang-kadang ada tantangan supaya kita tekun. Karena dalam tekun dan tahan uji, kita kan penuh dengan pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Saudara, kita berharap pada orang yang bantu kita. Kadang Tuhan bisa pakai dia bantu kita. Tapi kadang pun tidak selalu manusia itu bisa bantu kita. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan yang mencipta, yang memiliki segalanya, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Yang ada kita saja yang kecewa, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita kenapa kecewa? Karena pencuri datang untuk membinasakan. Si jahat mengganggu pikiran kita. Makanya saudaraku, jangan biarkan masalah mengganggu cara hidup kita. Berdoa, kalau tadi yang pertama saya bilang minta karunia menikmati. Yang kedua, minta sama Tuhan. Kekuatan. Tuhan, aku minta kekuatan. Kiranya kekuatan Tuhan memenuhi hidupku. Katakan amin. Si A dan si B mulai kerja sama-sama. Si A-nya pinter banget. Si B-nya biasa-biasa. 5 tahun kemudian, si A yang pinter banget, si B biasa-biasa, ternyata si B yang biasa-biasa. Sukses, luar biasa. Yang A yang pinter banget, biasa-biasa. Saya nggak bilang bahwa orang pinter salah loh, nggak. Ini ada contoh saja. Pinter dan punya kekuatan daya tahan yang tinggi, itu luar biasa. Apa yang membedakan A dan B? Yang B, biasa-biasa. Ketika dia mulai bekerja bersama-sama dengan A, ditegur sama pemimpin. Kamu salah. Yang B ini bilang, maafkan saya Pak. Tolong ajarkan saya. Izinkan saya untuk berubah. Kasih saya kesempatan untuk saya memperbaiki kesalahan saya. Itu yang B. Yang A, kerja sama-sama. Dia pinter saudara. Begitu ditegur sama pemimpin. Pinter belum ada pengalaman. Ditegur dong, salah. Dalam hati dia, nggak tahu saya siapa ya. Saya ini pinter. Begitu kan? Terus dia nggak terima. Mundur dia. Nggak jadi kerjasama, atau nggak jadi bisnis, atau nggak jadi kerja lanjut. Yang B tetap, karena daya tahannya kuat. Yang kedua, contoh yang kedua. Namanya bekerja, berbisnis, kan kita berjumpa dengan banyak orang. Tidak semua orang menyenangkan hati kita, setuju nggak Bapak Ibu? Ada orang kan begitu lihat kita langsung buang muka, pernah nggak saudara kayak gitu? Terus kita marah, nggak usah marah, muka-mukanya dia mau buang ke kiri, ke kanan terserah. Masa kita atur muka orang, jangan dibuang ke kiri ya, harus ke kanan. Nah itu kan gak enak, iya kan? Ketemu sama orang lagi, ngomong di belakang kita. Ngomong di belakang. Gak usah marah, orang kalau ngomong di belakang kita berarti kita ada di depan dia. Setuju gak saudara? Iya kan, tepuk tangan yang dahsyat. Nah si B, ketemu teman yang mungkin gak selalu nyenengin hati dia. Aduh kadang-kadang membuat dia sakit. Tapi dia tetap, karena dia minta kekuatan dari Tuhan kan. Kekuatan Tuhan memenuhi dia. Wah dia tetap kerja. Kalau dia bisnis partner, mungkin kadang-kadang nyakitin hati dia, dia tetap giat. Yang A, ketika ketemu teman, terus temannya nyakitin dia. Gak tahu saya siapa ya, saya orang pinter. Ya kan saudara, gak terima dia, mundur lagi saudara. Akhirnya 5 tahun kemudian yang sukses yang B. Kenapa saudara? Yang B punya daya tahan yang lebih kuat dari A meskipun A pinter. Apakah salah orang pinter? Gak salah. Kalau pinter terus punya daya tahan, pasti A lebih sukses dari B. Pasti kan? Karena kan daya tahannya sama-sama kuat, ternyata A lebih pinter. Tapi jangan salah, pinter gak punya daya tahan. Kalah sukses. Saya gak bilang bahwa, kan ada yang bilang kan,
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Setuju. Semua karena Tuhan. Setuju semua karena Tuhan. Tapi Tuhan kasih kita kemampuan, Tuhan kasih kita hikmat untuk kita do something, bukan do nothing. Bukan duduk diam-diam gak ngapa-ngapain, saudara. Betul saudara? Iya kan? Kan gak mungkin ketika saya dapat kesempatan, terima kasih Tuhan hari ini saya dapat kesempatan melayani di gereja yang luar biasa, berjumpa dengan Bapak Ibu yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kok saya mengakui Bapak Ibu luar biasa, Bapak Ibu biasa-biasa aja. Luar biasa ya, amin. Ya saya harus siapin juga materi firman Tuhan, slide dan lain sebagainya. Itu kan bagian saya yang saya harus lakukan, betul gak? Sama, Tuhan kasih kita kesempatan. Saudara percaya Tuhan kasih saudara kesempatan masuk tahun 2023? Berapa banyak yang percaya? Tepuk tangan yang dahsyat. Jangan diam saja, do something, lakukan sesuatu yang lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan biarkan masalah mengintimidasi hidup kita. Minta sama Tuhan, kalau yang pertama tadi karunia menikmati. Yang kedua, minta sama Tuhan kekuatan. Supaya saudara kuat menghadapi tantangan-tantangan. Dan yang terakhir, kita baca ayat firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 4. Dengan suara keras. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kain Habel. Ini cerita yang saya ambil sedikit tapi itu memberkati saudara. Waktu Hawa melahirkan Kain, saya nggak ajak baca tapi ini dalam firman Tuhan. Waktu Hawa melahirkan Kain, dia berkata begini, aku mendapatkan seorang anak dengan pertolongan Tuhan. Nanti saudara sampai di rumah baca, aku mendapatkan seorang anak dengan pertolongan Tuhan. Itu Kain. Kain bunuh Habel ya. Waktu anak Set, ya. Kejadian saudara baca, waktu melahirkan anak Set, Alkitab catat dalam firman Tuhan, Allah telah mengaruniakan. Beda gak saudara? Kalau tadi Kain gimana? Aku mendapatkan seorang anak dengan pertolongan Tuhan. Waktu melahirkan Set dikatakan, Allah telah mengaruniakannya. Beda? Beda. Mari kita belajar saudara. Ketika saudara mendapatkan sesuatu berkata begini, Tuhan telah memberikan pekerjaan ini kepadaku. Tuhan telah memberkati bisnis ini sehingga aku boleh diberkati hari ini. Tuhan telah mengaruniakan anak yang baik ini buat aku. Tuhan yang ditaruh pertama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang hebat, Tuhan yang terutama. Terus Kain dan Habel, persembahan yang diterima adalah persembahan Habel. Kain bercocok tanam. Dan pada zaman itu, Kain makan juga dari apa yang dia kerjakan. Habel memelihara ternak, dia nggak makan, dia melakukannya hanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Beda nggak saudara? Beda ya saudara ya antara Kain dan Habel kan, makanya bukan hanya lebih baik sebenarnya. Kita ini harus melakukan sesuatu yang berbeda. Saudara, apa yang membuat kita stres kadang? Kita lihat orang lain terus kita bilang saya harus lebih baik dari dia. Kita stres. Kenapa? Kalau dia udah tinggi banget levelnya. Kita setiap hari akan marah-marah karena kita nggak capai. Cukup berdoa minta sama Tuhan. Kalau tadi karunia menikmati, kedua kekuatan, yang ketiga minta Tuhan. Berikan kepadaku supaya aku bisa melakukan sesuatu berbeda. Katakan amin. Kita mungkin tidak harus lebih baik dari orang lain. Tapi Tuhan bisa kasih kemampuan untuk kita melakukan sesuatu berbeda. Amin. Sesuatu yang berbeda. Pasti bisa. Mari kita baca saudara. Dengan suara keras. Hentikan kebiasaan tidak mau kalah. Dan belajarlah melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang gak perlu lebih baik, tapi perlu melakukan sesuatu berbeda. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saya boleh minta sahabat-sahabat di musik sebelum nanti saya tutup, kepengen naikkan sebuah pujian. Dan saya percaya pujian ini menjadi berkat buat setiap kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Haleluya. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, ada kalimat terakhir, kadang tidak memerlukan penjelasan untuk sebuah keyakinan. Kalau orang berjumpa dengan saudara, kemudian tadi di awal kita bisa berterima kasih untuk sesuatu yang belum kita terima. Kok kamu aneh sekali ya? Kadang tidak perlu dijelaskan untuk sesuatu keyakinan. Setuju gak saudara? Itu keyakinan saya. Loh, mana buktinya? Tuhan membelamu. Saya tidak perlu menjelaskan itu. Karena itu adalah iman. Setuju gak saudara? Daripada kita stres. Kalimat terakhir saudara. Iman yang besar dapat memindahkan gunung. Tapi jemaat GBI PRJ punya iman yang benar. Tetap percaya Yesus meskipun gunung belum pindah. Mari sama-sama bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Naikkan dengan kesungguhan hati saudara. Ku selalu jemaat GBI PRJ dipilih Tuhan untuk punya iman yang benar. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, tetap yakin karena Yesus yang sangat baik. Haleluya. Dengan segenap hati katakan, Engkau sungguh baik Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, ada hal-hal yang mungkin belum kami terima, tapi kami tahu Engkau sungguh baik. Kami mau belajar tetap berterima kasih Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, mungkin ada hal-hal yang bisa membuat kami kecewa, tapi kami tahu Engkau sungguh baik Tuhan. Kebaikan-Mu itu yang memulihkan, sehingga kami tidak kecewa, kami tidak tawar hati. Kami tahu Engkau Allah yang selalu ada di setiap musim di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan begitu mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur, kami terima berkat firman Tuhan, Engkau yang peduli akan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang belum kami terima, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Tuhan sudah siapkan jauh lebih baik dari apa yang belum kami lihat, belum kami pikirkan, belum timbul dalam hati kami. Berkati kami semua Bapa. Hamba bersyukur untuk kesempatan ini. Kami terima semua yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sudah diberkati sama-sama yang saya katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan menerima berkat, Bapak Ibu Saudara tetap berdiri.
Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Mari jemaat GBI PRJ kita angkat tangan kita untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman yang Kau taburkan Tuhan buat kami semua Tuhan. Biar ini boleh menjadi rema buat kami Tuhan. Berkati untuk Pak Victor Tuhan, untuk pelayanannya Tuhan. Senantiasa Kau menyertai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati juga untuk istrinya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat dari anak duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasihnya daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, tahukah Anda setiap kita merayakan Natal, kita bukan sekedar memperingati lahirnya tokoh hebat masa lalu, tetapi kita sedang memperingati kehadiran satu figur yang luar biasa sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Nabi Yesaya menyebutkan berbagai gelar Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Melalui berbagai gelar yang dinyatakan, Tuhan ingin supaya dalam Natal kali ini, marilah kita kembali dikuatkan dan sungguh-sungguh percaya akan Dia. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Di tengah keramaian dinamika kehidupan dunia dan melimpahnya informasi, justru membuat siapa saja bisa dengan mudah menjadi kewalahan, bahkan kehilangan arah. Kita juga melihat banyak kasih orang semakin dingin. Namun disitulah Yesus hadir membawa keteduhan dan jalan keluar dengan kasih-Nya. Yesus tahu yang paling dibutuhkan manusia untuk bertahan di dalam tantangan hidup adalah kasih. Sebagai penasehat yang ajaib, Tuhan Yesus memberikan solusi yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dengan memberikan Yesus itu sendiri kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita merasa putus asa, tidak ada yang peduli atau betul-betul mengasihi kita, biarlah pada Natal ini kita kembali diingatkan bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihimu. Jangan putus asa akan kehidupan, percayalah bahwa masih ada kasih. Yang kedua, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Seperti kesatria yang berjalan maju menghadapi musuh dan melindungi rakyatnya, Yesus lebih dari kesatria. Dia lahir ke dunia berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat dan iblis penguasanya, berperang bagi kita, membela, melindungi, dan tidak terkalahkan. Dia bahkan memberi kemenangan itu kepada kita. Dialah Allah yang perkasa, dan pada Natal ini percayalah bahwa kita pasti akan menang menghadapi semua persoalan hidup dan bersorak-sorai bermazmur bagi Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Kita melihat setiap tahun keadaan dunia semakin tidak menentu dan sulit ditebak. Seperti pandemi, bencana alam, perang, ancaman resesi membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun, fakta bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal dan akan selalu ada bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Belajarlah dari anak kecil yang tenang dalam pelukan dan lindungan ayahnya. Anak kecil ini tidak takut karena yakin dan percaya bahwa ayahnya selalu ada di sana untuknya. Dan lebih dari ayah di dunia yang tidak sempurna, kita punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal dan senantiasa bersama dengan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka dari itu, pada Natal ini percayalah
bahwa di dalam Dia kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan pengharapan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Yesuslah Raja Damai. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut sebagai Prince of Peace, yaitu pangeran yang bertugas untuk memastikan negaranya damai dan tenang karena rakyat melihat sosok pangeran yang berdiri tegak dan gagah di samping raja yang memerintah dengan agung. Setiap manusia sama seperti rakyat yang membutuhkan damai dan ketenangan dalam batinnya. Dan melalui Natal kita diingatkan bahwa selain Yesuslah Sang Kasih, Ia juga pemberi damai sejahtera bagi seluruh manusia yang ada di dalam Dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b sampai 33. Saat kita mengingat segala hal yang harus Tuhan lalui untuk dapat bersama dengan kita, marilah pada Natal ini kita kembali percaya akan adanya kasih, kemenangan, pengharapan, dan damai sejahtera. Karena Yesus sangat menyayangi kita dan Yesuslah pembawa pengharapan baru bagi kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Selamat Natal!